Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas darurat PHK di tengah pandemi corona. Masih bersama kami di sini Fajar Dwi Wisnu Wardani. Ini adalah tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSW melalui sambungan Skype. Ada juga Pak Tutum Rahanta, Wakil Ketua Aprindo, dan sudah bergabung bersama kami Galih Tripanjalu. Ini adalah Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Saya ke Pak Galih dulu. Pak Galih, sejauh ini bagaimana suara hati teman-teman yang berada di dalam serikat pekerja Anda? Ya, kalau bicara di Federasi Serikat kami, memang ada beberapa hotel yang ditutup permanen. Tetapi yang menjadi lucu adalah alasannya adalah force majeure. Yang menurut itu pun sebelum ada Kepres 12 itu sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dan itu kan artinya ada beberapa pengusaha yang nakal, yang memanfaatkan situasi virus corona ini untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya. Tetapi saya juga mau menyampaikan, kalau memang betul ada sekitar 2,8 juta pekerja yang di PHK, itu kami sangat menyayangkan. Karena seharusnya pada situasi seperti sekarang ini, pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh seharusnya bahu-membahu agar tidak ada PHK, sehingga kemudian nanti ketika pandemi ini selesai, maka kita semua bisa membuat perekonomian Indonesia itu pulih dengan secepatnya. Tetapi kalau misalnya kemudian dilakukan PHK, maka kemudian terjadi pengangguran di mana-mana, dan itu tentu saja akan mengakibatkan permasalahan sosial. Itu yang menurut kami tidak perlu ada PHK. Kalaupun misalnya pengusaha tidak bisa membayar upah sepenuhnya, kan sudah dikeluarkan surat edaran di mana pengusaha dan serikat buruh atau pekerja bersepakat selama pandemi corona ini masih ada di Indonesia, kesepakatannya bagaimana tentang upah. Kan itu bisa dibicarakan tanpa perlu harus melakukan PHK. Tanpa harus melakukan PHK. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan Pak Fajar, pemerintah kan sekarang sudah menyiapkan kartu prakerja untuk paling tidak sebagai vitamin bagi mereka yang terkena PHK dan juga dirumahkan sekarang. Menurut Anda efektifkah ini? Efektif atau tidak, kita lihat implementasinya di lapangan. Sudah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tinggal kita lihat apakah itu bisa memberikan oksigen kepada kawan-kawan pekerja untuk menyambung hidupnya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah tidak perlu adanya PHK. Kemudian kalau misalnya upah itu harus tidak bisa 100%, bicarakan dengan serikat buruh, bicarakan dengan pekerjanya. Pekerja akan sangat paham kalau memang kemudian pengusahanya memang dalam hal kemampuan finansialnya tidak begitu bagus. Tentu saja itu harus dalam bentuk negosiasi dengan etikat baik ya. Laporan keuangannya juga harus dilihat apakah betul keuangannya memang tidak ada. Kalau memang tidak ada, pasti pekerja bisa memahami. Bicara tentang prakerja, mudah-mudahan sih sudah efektif karena data sudah dimasukkan. Tinggal kita lihat implementasinya di lapangan apakah itu betul-betul sampai kepada pekerja atau tidak. Bicara dengan tentang yang di PHK dan yang dirumahkan kan juga kita bisa melihat berapa orang yang di PHK, berapa orang yang dirumahkan. Yang dirumahkan itu ada juga pekerja yang dibayar hanya 50%, bahkan ada yang dirumahkan dengan tidak mendapatkan upah sama sekali, atau ada yang 20-25%, ada juga yang 90%. Bagi pengusaha yang merumahkan pekerjanya di bawah 50%, saya hanya ingin menyampaikan kepada para pengusaha itu, apakah mereka bisa hidup dengan 20% pengeluaran yang biasa dikeluarkan setiap bulannya? Kan tentu tidak bisa. Itu kenapa kalau menurut saya negosiasi itu penting. Misalnya pengusaha bisa bernegosiasi dengan serikat buruh dengan memberikan upah 50% dan kemudian katakan 30% lainnya itu menjadi kewajiban yang harus nanti dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya pada saat kondisi normal. Oke, artinya itu win-win solution kalau menurut Pak Galih. Kalau Pak Tutum? Ya, saya kira apapun yang disampaikan Pak Galih saya kira sangat bijak ya. Nah, kondisi masing-masing perusahaan anggota kita di
penyewa pusat belanja ini kan sangat berbeda-beda. Ada yang kemampuannya baik, ada yang kemampuannya sangat tidak baik. Nah, ini harus dilihat secara keseluruhan. Komponen untuk tenaga kerja ini hanya salah satu dari seluruh biaya kita. Di sini kita ada biaya sewa, biaya service charge, biaya utility, dan biaya-biaya lainnya. Nah, jadi sebisa mungkin kita akan bertahan dengan mempertahankan karyawan kita yang terakhir gitu. Apa yang Pak Gali sampaikan, bagaimana cara kita negosiasi dengan para karyawan kita, saya kira semua sangat paham karyawan-karyawan yang ikut kita begitu lama. Mereka memahami bahwa income kita yang hampir nol, di luar yang produk yang menjual produk kebutuhan sehari-hari ya, supermarket dan farmasi tentunya gitu. Nah yang lain sudah income-nya hampir nol, mereka sangat memahami, mereka juga ikut bersedih. Mereka juga empatinya sangat tinggi terhadap kondisi perusahaan. Inilah yang kita sangat berat kalau jalan terakhir harus kita mengambil langkah pemutusan hubungan kerja. Nah, kita berusaha supaya tidak ambil langkah pemutusan hubungan kerja. Apa yang kita bisa lakukan? Kita meminta insentif-insentif dari pemerintah. Sudah dikeluarkan, sudah disampaikan. Tetapi belum bisa dilaksanakan di lapangan. Karena kenapa harus menunggu peraturan-peraturan lanjutannya gitu. Ya kan, kami ini menganggap pemerintah ini kan salah satu pemegang saham kami gitu. Yang selama ini yang harus kami setorkan gitu. Nah giliran sekarang pemegang saham kami yang harus membantu kami gitu. Kalau tidak ya saya kira ini jangka panjangnya pemegang saham kami yaitu pemerintah juga yang rugi gitu. Kalau tidak membantu kami. Oke, artinya kalau tadi di segmen sebelumnya Pak Tutum sempat menyebutkan butuh oksigen atau insentif seperti apa pelaku usaha di Indonesia kepada pemerintah sekarang? Yang sudah pemerintah keluarkan yaitu PPh pasal 21, 22, 23, 25. Nah ini tinggal diimplementasikan. Mana yang bisa tergantung sektor masing-masing, yang mana yang bisa mereka lakukan terhadap insentif yang sudah dijalankan. Terus berbagai yang lain, mungkin ini kan usulan-usulan dari kita. Karena beban bunga bank yang mungkin bisa saja diturunkan secara drastis dengan berbagai ini kan beban kita terhadap bank juga gitu. Yang lain, saya kira ada yang pemerintah pusat punya, ada yang pemerintah daerah, pajak reklame contoh gitu. Mungkin tidak perlu dulu sementara ini dipungut, karena kami juga menyetor kan pajak reklame. Terus apalagi saat ini dikenakan juga listrik yang minimum pemakaian terhadap pusat-pusat belanja, yang mereka juga pasti bebannya kepada kami juga kena biaya beban minimum. Saya kira saat ini tidak ada yang pakai listrik banyak, jadi nggak usah diminimumkan aja. Saya kira harus menanggung beban bersama-sama gitu. Oke, menanggung beban bersama-sama. Dan sebagai salah satu pemegang saham, kalau kata Pak Tutum ini pemerintah, apa yang bisa disikapi pemerintah untuk menyambung nafas para pelaku usaha, yang juga nanti akan berdampak menyelamatkan juga para pekerjanya? Ya, terima kasih Mbak Livi. Kalau tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Tutum bahwa sebenarnya sudah ada insentif dari pemerintah yang sudah diskemakan gitu ya. Pada saat Perpu keluar 31 Maret muncul kemudian 405,1 triliun. 150 triliun itu untuk insentif pembiayaan dan restrukturisasi kredit, lalu kemudian 70,1 triliun itu untuk insentif perpajakan. Jadi yang disampaikan Pak Tutum benar bahwa kita 21, 22, 23, dan 25 itu memang sudah diminta untuk menjadi salah satu, saya mau minjam istilah Pak Tutum sebagai vitamin gitu ya Pak. Tadi saya catat, betul oksigen. Yang saya catat Pak Tutum nampaknya itu ada permasalahan dalam pelaksanaannya gitu ya. Mungkin itu yang memang jadi catatan. Selain yang itu, tadi saya juga kecepatan Pak, kecepatannya mempengaruhi hidup kami Pak. Betul. Saya pikir catatan kami di situ. Yang selanjutnya Bapak juga tadi sampaikan mengenai sejauh mana kemudian perbankan juga bisa memberikan kontribusi ketika kemudian biaya-biaya yang harus ditanggung oleh para pengusaha itu juga merupakan faktor yang menjadikan keputusan pengusaha untuk salah satunya nanti berdampak pada teman-teman pekerja. Kalau dilihat di dalam struktur atau skema yang disiapkan sekarang,
150 triliun itu mestinya juga bagian termasuk mengenai nanti akan terdampak juga mengenai bunganya. Yang seperti Bapak sampaikan gitu. Kalau tadi Mbak Livi, saya mungkin juga pengen merespon apa yang disampaikan Mas Gali. Silakan. Ya, saya sepakat Mas Bung Gali bahwa pada waktunya memang seperti yang disampaikan oleh Bung Gali sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 3, ada proses untuk berdiskusi dan teman-teman pekerja. Saya pikir saya sangat apresiasi seperti yang disampaikan oleh Mas Gali, Bung Gali, bahwa teman-teman pekerja juga asalkan diajak berbicara dengan baik, diberikan data yang transparan dan juga kemudian muncul trust, ada sosial dialog di situ, mestinya memang bisa mengambil keputusan bersama, gitu ya. Itu saya harus sampaikan sebagai sebuah apresiasi ketika kedua belah pihak, baik pekerja atau teman-teman pengusaha juga bisa melakukan itu dengan bersama, dengan cara mutual agreement. Ini dua-duanya sekarang butuh oksigen dalam waktu cepat. Teman-teman pekerja butuh oksigen dalam waktu cepat untuk menyambung hidup. Teman-teman pelaku usaha butuh oksigen dalam waktu cepat untuk memperpanjang usahanya dan juga menyelamatkan para pekerja dari PHK. Yang jadi pertanyaan tadi Pak Tutum juga sempat mention kecepatan penyalurannya, kecepatan penyaluran oksigen yang sekarang ditunggu. Kapan dan sejauh mana pemerintah mengawasi dan juga melihat hal ini? Nanti kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.